Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ini kita materi berbelok darurat Pak ya. Tadi bincang-bincang para jamaah dan teman-teman semuanya menginginkan sedikitlah tentang ini masalah Idul Adha yang kita disuguhi fenomena sekarang ini, ada perbedaan ya. Sebenarnya begini Pak ya, perbedaan penentuan sholat Idul Adha ini kita bukan yang pertama loh ya, sudah sering Pak ya. Nah cuman kenapa jadi heboh sekarang ini tidak seperti sebelum-sebelumnya? Kenapa Pak? Karena yang heboh itu Muhammadiyah sebagai ormas terbesar dan yang paling istilahnya punya kapasitas yang mumpuni lah dalam urusan menentukan hari-hari itu ya, itu berbeda dengan pemerintah Saudi Arabia. Asli kalau masalah Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah kita itu biasa nanti jadinya. Ini jadi tidak biasa ini karena Muhammadiyah sendiri yang biasanya selaras dengan Saudi Arabia itu ya, ini sekarang berbeda. Maka jadi ramai di sini Pak sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin kan aman, ya kan? Aman, tidak ada masalah. Karena Muhammadiyah ini punya kapasitas yang memang dipercaya Pak ya, memang dalam urusan hisab menghisab itu Pak. Bukan ahli hisab, ahli rokokan. Nah, jadi begini, saya coba untuk pertama harus ditanamkan namanya khilafiyah yang perbedaan ini sesuatu yang biasa terjadi dalam setiap permasalahan yang sifatnya masalah yang furu'iyah terutama ya. Nah, kemudian begini, ketika kita berusaha untuk mencari pendapat yang kita anggap lebih mendekati kebenaran, maka dalam berpendapat itu coba untuk steril dulu Pak. Dalam artian kita belum punya asumsi ini yang benar, itu yang salah, itu yang kurang tepat ya, bukan salah dan benar, tapi ini yang tepat, ini yang kurang tepat saja. Nah, tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi seperti asobiyah, paham asobiyah? Fanatisme kelompok ya, terus ada kepentingan politis. Apakah nanti ada di penentuan kayak begini kepentingan politis? Ada Pak. Ya, kemudian juga karena atau sungkan atau tidak enakan, ini kan mau cowok gitu Pak ya. Tapi murni karena kita ingin mencari sesuatu yang kita anggap lebih mendekati kebenaran. Nah, makanya kita sambil mohon bimbingan kepada Allah untuk ditunjukkan ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Nah, kaitan dengan perbedaan ini saya coba untuk buka wawasan antum semuanya ya, semaksimal yang bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada yang namanya perbedaan sebagaimana yang sudah antum pegang pendapatnya, maka itu sesuatu yang harap istilahnya saling berlapang dada. Nah, begini, sebab akhir-akhir ini banyak sekali pendapat-pendapat sebagaimana tadi disampaikan Pak Sari ya, yang sebenarnya pendapat seperti itu tidak pernah ada Pak di zaman salam, tidak pernah ada. Dan itu pendapat baru sebenarnya, baru muncul. Kapan munculnya? Setelah terjadi perbedaan ini. Apa tujuannya? Ya setidaknya untuk menyokong pendapat yang dipegang. Karena kan istilahnya kalau bahasa kasarnya pembenaran lah.
Tapi kan tidak enak kalau ngomong kebenaran, Pak ya. Bisa jadi. Makanya kan begini, dudukannya, Pak. Pertama, kaitan dengan perbedaan terjadinya Idul Fitri, Idul Adha, itu satu ya. Kalau kaitan dengan Idul Fitri berbeda, itu sudah terbiasa. Bahkan di zaman salaf, zaman sahabat berbeda, Pak. Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, di Madinah dengan yang di Syam, itu pernah berbeda. Makanya kan, kenapa? Karena ada perbedaan melihat hilal. Perbedaan zona, Pak. Zona waktu ya. Yang di Syam sudah melihat, yang di Madinah belum melihat. Maka yang di Syam berhari raya, yang di Madinah belum. Nah, kenapa itu berbeda? Wajar, Pak. Karena perbedaan juga sarana dan fasilitas. Ingat ya, masalah fikih itu, kalau dalam masalah sosial, itu dinamis loh, Pak ya. Fikih itu dinamis. Kalau dalam masalah sosial. Beda dengan masalah ubudiyah. Karena nanti tergantung dengan sarana, fasilitas, dan sebagainya. Seandainya, Pak, zaman Ibnu Abbas sudah ono internet, Pak. Kira-kira apakah mereka akan berbeda antara Syam dengan Madinah? Jarak tempuh 1220 km. Ya. Itu kecepatan informasi tercepat waktu itu harus hanya dibawa dengan kuda. Dan itu butuh berapa hari itu? Ya kan? Nah, sedangkan untuk merayakan Idul Fitri, kan malamnya lihat hilal, Pak. Baru besoknya mau dirayakan. Tidak ada waktu untuk kirim informasi, Pak. Karena tidak ada internet, tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada apalah, pos. Makanya kemudian muncul dari sini pendapat Imam Syafi'i, maka melihat hilal itu menggunakan matlak khos. Jadi tergantung dari tempat di mana dia melihat. Pendapat Imam Syafi'i begitu. Ya, kenapa ya? Karena keterbatasan ketika Imam Syafi'i berpendapat ini, berfatwa ini, keterbatasan sarana dan prasarana, Pak. Tidak mungkin bisa melihat sekarang, informasikan ke Madinah sekarang nyampe, tak mungkin. Butuh waktu berapa hari di situ. Ya, karena besoknya mau hari raya Idul Fitri. Maka terjadi perbedaan gitu wajar. Tapi tidak pernah ada di zaman salaf itu perbedaan di luar Pak. Cari coba. Kenapa? Kalaupun berbeda kan menentukan tanggal itu kan di awal, ya kan? Tanggal 1, ya kan? Sedangkan untuk Idul Adha-nya masih tanggal 10. Masih ada jeda 10 hari. Seandainya ada perbedaan, kayak sekarang kita, perbedaan melihat tanggal 1-nya, itu kan yang terjadi kemarin, Pak, tanggal 7 sama 8 kemarin kan ya, Jumat sama Sabtu kemarin kan. Perbedaan menentukan tanggal 1-nya, bukan tanggal 9-nya loh, Pak. Tanggal ngikut ini kan. Seandainya ada perbedaan, kenapa tidak ada rembukan? Bisa tidak misalnya pemerintah Indonesia, Pak Jokowi ngopi-ngopi karo Raja Salman, Pak, sambil ngomongan kayak kopi-kopian gitu ya. Ya apa man? Tanggal piro, tanggal sisi kan? Hari apa? Ngene wi, kan bisa aja gitu. Pak Jokowi sama Raja Salman, Pak ya. Kenapa? Jeda waktunya ada panjang, Pak. Apalagi zaman sekarang bisa Zoom, Pak. Bisa Pak Jokowi Zoom sama Pak Salman, kan bisa kan? Dari atau bisa WhatsApp, voice call atau video call kan bisa. Padahal yang terjadi perbedaan kenapa kemarin? Coba tuh, pasti banyak share berita kan? Perbedaan itu ketika hari Kamis tanggal 6 di Papua kita tidak melihat maghrib, belum ijtima, belum konjungsi ya. Di waktu Indonesia Barat Tengah tidak ada ijtima, belum konjungsi, waktu maghrib. Bahkan sampai yang paling barat sendiri Indonesia, Aceh, maghrib Aceh belum ijtima, belum satu garis, Pak. Maka disitulah kemudian pemerintah menetapkan, oh ternyata belum ijtima maghribnya, berarti
bulannya dilengkapi apa? Zulqi'dahnya dilengkapi jadi 30 hari. Berarti besok Jumat itu masih tanggal 30 Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Sabtunya baru masih masuk tanggal 1. Tapi ternyata Isya di Saudi Arabia, ketika Saudi Arabia Isya, sini jam berapa? Jam 11. Sana sudah melihat hilal, Pak. Artinya di sini baru bisa lihat hilal jam berapa? Jam 11 harusnya. Coba di ru'yah lagi jam 11 kelihatan. Ru'yahnya kan maghrib. Ya kan? Makanya karena Isya di sana melihat hilal Kemis itu malam ya. Karena hilal sudah terlihat disebut wujud walaupun 1 derajat koma berapa gitu kan. Asal sudah lewat hilal sudah berarti wujud. Maka pemerintah menetapkan besok hari tanggal 1 Jumat. Selisih berapa hari itu, Pak? Antara tadi melihatnya itu. Selisih berapa hari melihatnya tuh? Sini maghrib belum kelihatan, jam 11 baru kelihatan. Selisih berapa hari? Tidak sampai 8 jam belum, Pak? 4 jam. Hanya selisih 4 jam menentukan hari. Duluan sana melihat. Sini tidak melihat maghribnya. Tapi seandainya di sini melihat jam 11 malam, bisa melihatan. Cuma harus turu, Pak. Iya kan? Kan sudah turu. Nah, selisihnya cuma 4 jam. Kenapa tidak ada ngopi-ngopi dulu, Pak? Ngopi, ngomong-ngomongan. Bukan selisih 1 hari loh ya. Tapi kenapa kok tidak ada perubahan? Ada apa di sini, Pak? Iya kan? Ada ego kah muncul, ya? Ada gengsi kah muncul, ya? Atau ada kan demi kesatuan umat, Pak. Umat ini kan bukan hanya di Indonesia Islam. Itu yang jadi pertanyaan pertama. Selisihnya bukan hari loh ya. 1 ya. Jam. Jadi bahkan di zaman salaf pun tidak pernah ada perbedaan Idul Adha. Yang ada itu perbedaan Idul Fitri karena tadi, Pak, tidak ada kesempatan untuk bahasanya untuk musyawarah dan sarana fasilitas waktu itu tidak ada. Lah seandainya biyen pun ada perbedaan melihat, tapi karena ada fasilitas yang sekarang, ada internet, ada televisi, sinyal sebagainya, itu sangat mudah disamakan. Kenapa tidak bisa disamakan? Itulah. Jadi masalah kan di sini, Pak. Tanda tanya besar tuh. 1. Yang kedua, begini. Coba berpikir secara, karena kita ini bukan ahli hisab ya, bukan ahli ilmu falak bukan. Tapi cobalah sekitar kita berpikir secara lejarene Rocky Gerung itu secara akal sehat. Rocky Gerung kan. Begini. Sekarang di dunia, di bumi, planet yang bernama bumi ini, ada tidak negara yang selisihnya hari, Pak? Satu bumi ini, Pak. Ya, negara yang ada di muka bumi ini, ada tidak negara yang selisihnya satu hari? Tidak ada, Pak. Paling lama selisihnya berapa? 12 jam di Greenwich ya. Kayak kalau dulu film apa Liga Champions tuh, Pak. Di sana kan jam 2 di Inggris, ya sini masih jam 2 malam, sana jam 2 sore. Paling lama itu selisihnya 12 jam. Tidak ada selisih sehari. Karena tidak ada selisih sehari, tidak ada yang selisih sehari, hanya selisih jam. Nah, pertanyaan begini kedua. Berarti di bumi ini, planet yang bernama bumi ini, yang namanya tanggal 1 itu ada berapa? 1. Berarti kalau tanggal 1-nya ada 1, tanggal yang namanya tanggal 9 itu ada berapa? Teorinya tanggal 9 harusnya cuma 1, Pak. Tanggal 10-nya cuma 1 teorinya. Kenapa? Karena mataharinya 1, bulannya 1. Disinilah kenapa mazhab Hambali itu mengatakan menggunakan matal am. Di mana ada satu tempat bertakbir merayakan hari raya, maka di seluruh bumi waktu itu diwajibkan ikut berhari raya. Kenapa? Tidak ada selisih hari, hanya selisih jam, menggunakan matal am.
Itu zaman biyen loh Pak, belum ada fasilitas. Nah, jadi harus dipahami di sini dulu ya, bahwa tidak ada yang selisih hari. Dan yang kedua, yang namanya tanggal 9 kah, tanggal 10 kah, tanggal 1 kah, tidak mungkin ada dua di bumi ini Pak. Pasti ada hanya satu. Nah, sekarang jadi masalah, di fakta, di realita, kayak sekarang ada berapa tanggal 9-nya? Ada dua, Saudi punya tanggal 9, Indonesia punya tanggal 9. Tanggal 10-nya ada berapa? Ada dua, Saudi punya tanggal 10, Dzulhijjah, kita punya tanggal 10, Dzulhijjah. Padahal teorinya cuma satu. Kalau begitu, berarti kalau teori satu, ternyata realita ada dua, berarti salah siji nih, ono sing bener, ono sing salah, Pak. Sampai di sini. Ini kemungkinannya Pak ya. Berarti kalau ada dua, kemungkinannya satu tepat, satu tidak tepat. Nah sekarang cari pakai akal-akalan, untung-untungan orang bisnis Pak. Kita berandai-andai. Seandainya, misalkan, jika apabila. Kita coba ambil estimasi. Misalnya orang Saudi yang benar tanggal 9-nya. Hari apa sana tanggal 9-nya? Sabtu, ya. Maka otomatis orang yang melaksanakan haji hari Sabtu itu melaksanakan yang namanya wukuf pada duhur. Nah, jadi orang yang hajian itu berarti sah hajinya, Pak. Kenapa? Intinya haji itu al-hajju Arafah. Ya kan? Haji itu adalah wukuf di Arafah itu, Pak. Artinya kalau antum hajian semua dilaksanakan, tawaf, sa'i, terus apalagi bermalam, umroh, balang jumrah sebagainya, dilaksanakan tapi tidak wukuf, maka hajinya batal, tidak sah. Nah, kalau tanggal 9-nya orang Saudi yang benar, maka hajinya orang yang berhaji itu sah semua, Pak. Karena harinya tepat, tanggalnya tepat. Karena tidak bisa disebut hari Arafah itu kecuali terkumpul dua hal. Paham di sini? Tempatnya sama harinya, tanggalnya. Tempatnya wajib di padang Arafah, waktunya wajib tanggal 9. Kalau salah satu meleset tidak sah. Misalnya Pak Manto bawa kain ihram, baju ihram, tanggal pakai baju ihram, mau kemana ihram? Mau wukuf. Ini kan tanggal 9. Di mana? Di Bentar. Bentar kan anak kapal Pak Probolinggo tuh. Ini kan tanggal 9 hari Arafah. Iya Pak, tanggalnya bener, tapi tempatnya salah, maka tidak disebut wukuf. Atau apa tahar apa sedang umroh bulan Syawal. Lalu tanggal 9 Syawal itu beliau tanggal itu setelah itu duduk-duduk di padang Arafah. Lapo Pak? Wukuf. Ini kan padang Arafah, tapi bulannya luput Pak, tanggalnya. Maka juga tidak disebut wukuf. Jadi bisa disebut wukuf itu kalau terkumpul tempatnya di padang Arafah, harinya tanggal 9. Maka orang hajian kalau memang sebenarnya seandainya tanggal 9-nya Saudi yang benar hari Sabtu, maka hajinya orang haji itu sah semua Pak. Bukan masalah salahnya, yang masalah di kita nanti Pak. Kalau kita yang salah tanggal 9-nya, hari Sabtu itu, berarti kita hari Sabtu masih tanggal berapa? 8. Minggunya baru tanggal 9 kita disunahkan puasa. Pada hari Minggu itu, orang hajian sedang apa? Idul Adha, berhari raya Pak. Gimana hukumnya berpuasa di hari raya? Endingnya di situ. Kan haram. Ya kan? Berarti posisi kita yang berpuasa di hari Minggu, seandainya Saudi yang seandainya lah Pak ya, berandai-andai. Saudi yang benar, kita rawan puasanya jadi dosa Pak. Karena haram. Kan tidak mungkin ada dua tanggal 9. Yang mestinya dosa menghapus pahala yang setahun yang lalu, bisa mendatangkan dosa setahun yang lalu Pak. Setahun yang akan datang Pak. Akal-akalnya begini, akal-akalnya. Saya coba berpikir sederhananya. Jadi tanggal kita puasa hari Minggu itu rawan Pak.
Ya, seandainya yang benar tanggalannya Saudi. Ya. Jadi kita rawan sana sah. Kalau kita balik, seandainya kita yang benar, tanggalan kita yang benar, tanggal 9-nya itu jatuh hari Minggu. Maka orang hajian sak dunia itu batal kabeh, Pak. Kenapa? Tempatnya benar. Karena tapi mereka kan hukumnya tanggal hari Sabtu toh. Sabtu berarti tanggal berapa sana? Tanggal 8, Pak. Masa ada hukum tanggal 8? Berarti wong hajian sak dunia tuh batal kabeh, Pak. Pak Satrio batal hajinya. Kenapa? Salah tanggal wukufnya. Tempatnya bener tadi kan, tanggalnya salah. Nah, ini yang jadi masalah, Pak, gitu. Nah, terus bagaimana Ustadz dengan kaitan tadi tuh Pak, penjelasan puasa itu Arafah itu hanya terikat dengan tanggal bukan wukuf. Karena kalau wukuf itu, kalau kita puasa harus mengikuti orang wukuf, alasannya kan begitu Pak, alasannya Pak. Wukuf itu kan duhur sana. Berarti jam 12. Kalau jam 12 sana berarti sini jam 4 sore. Kan duluan sini Pak. Ya, jam 4 sore. Masa puasa mau jam 4 sore? Kan gitu kan alasannya gitu kan ya. Di grup-grup WhatsApp kan beredar dia. Itu tidak masuk akal juga, Pak. Bukan masuk akal, aslinya tidak masuk akal, dimasuk-masuk nang akal. Ya. Kenapa? Kalau acuannya itu bukan kegiatan wukufnya pada saat wukuf, tapi hari ketika orang sedang melaksanakan wukuf, Pak. Kalau acuannya harus persis dengan jamnya, Pak, maka kita pun kacau puasa di sini, Pak. Cobalah, sekarang jam 5:30. Indonesia Timur jam berapa sekarang? 2 jam, Pak, selisihnya, Pak. 7:30, 7:30, 8. Ya kan? Kan 7:30. Indonesia Tengah, Bali masih 6:30, Pak. Berarti kan puasanya tidak bareng juga kita. Jadi yang dihitung itu bukan selisih jamnya, tapi selisih harinya, Pak. Nah, kita berpuasa itu begini ya, mendudukkan tentang Arafat begini, Pak. Yang kadang-kadang kita itu, wallahu alam, ini sekedar pendapat yang saya pegang ya. Nanti kalau antum beda silahkan, tidak ada masalah, Pak. Intinya ojo tukaran masalah kayak begini nih, karena sunnah kabeh sampai tinggalkan semua tidak ada masalah nih, Pak, ya kan? Salatnya kan sunnah, Pak, puasanya juga sunnah. Daripada tukarannya kan ukhuwah itu wajib. Mending tidak sholat tidak puasa, Pak, kan gitu kan? Karena kan ukhuwah itu kan wajib. Tapi setidaknya kita mencoba membahas secara semaksimal yang kita bisa, mencoba mencari yang mana lebih kita rasa mendekati kebenaran. Jadi begini, Pak, yang kadang-kadang kita itu ada sedikit semacam manipulasi ilmu lah, saya katakan. Kenapa? Pemahaman kayak begini-begini yang ada nih tidak pernah ada sebelumnya, Pak. Kalau bisa pakai bahasa kasaran, itu pemahaman bid'ah itu. Pakai bahasa kasaran, bid'ah secara bahasa maksudnya ya. Kan begini. Saum yaumi Arafah. Kan gitu kan? Puasa yaum hari Arafah. Jadi harinya puasa Arafah itu karena hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Berarti hanya terikat dengan tanggal 9, bukan terikat dengan kegiatan wukuf di sana. Kan begitu kan ya? Pernah dengar tidak pendapat begitu? Menyebar itu, Pak. Pendapat kayak begini nih muncul kapan, Pak? Bukan zaman salaf, tapi setelah ada perbedaan ini, Pak. Fungsinya tapi apa? Untuk menyokong. Padahal pemahaman kayak begini, ya saya rasa kurang jujur juga, Pak. Artinya dibener-bener dalam artian diseret-seret lah. Begini, Pak, ya. Dalam agama kita itu kan ada makna istilah bahasa itu, kata itu secara bahasa, ada makna secara syar'i, Pak. Saya sering sampaikan ya. Contoh kayak begini lah. Sholat itu makna bahasanya apa? Doa. Makna syar'inya aktivitas yang terikat syarat rukun ya, yang diawali dengan salam, takbir, ditutup dengan
salah. Maka ketika dalam hadis-hadis atau dalam ayat atau bahkan yang kita pakai sehari-hari, makna yang apa yang kita pakai? Mana secara bahasakah atau secara syar'i tadi? Syar'i. Pak sehari sudah sholat, Pak. Sudah, Ustaz. Tapi mulai mau sama di omah, Pak. Di dukur kasur. Sepentingkan dungo. Masa begitu, Pak? Kan sholat itu kan doa. Yang penting kita sudah berdoa, nyampaikan kepada Allah, sudah sholat. Tidak perlulah sholat nang masjid, sujud, ruku. Benar tidak begini, Pak? Benar, Pak. Secara bahasa. Tapi yang dimaksud oleh agama, apakah itu? Bukan. Dan yang kita pahami, apakah itu? Bukan. Yang yang kita pahami. Sudah sholat Pak Sari, ini maksud sholat yang tadi, pantah subuh, duhur, yang kegiatan kayak gitu. Jangan diseret-seret kemana bahasan. Lawang kecawen, salah apa benar kira-kira, Pak? Benar, Pak, secara bahasa. Yang penting eling, kan gitu kan ya. Karena kan dia nyambung eling, dungo, nang pengiran, kan gitu kan ya. Sudah sholat. Benar secara bahasa. Tapi yang diingat syariat bukan secara bahasanya, secara syar'inya. Contoh lagi seperti puasa. Puasa itu makna bahasanya kan al-imsak, menahan. Tapi secara syar'inya adalah aktivitas, ya tidak makan sampai mulai dari subuh sampai maghrib dan tidak melakukan pembatalnya. Terikat dengan syarat dan rukun, gitu. Maka kalau saya tanya, Pak Manto, sampean sekarang puasa enggak? Puasa, Ustaz. Merengono mangan sego rawon. Loh, kok mangan sego rawon, Pak? Saya sedang puasa mute. Enggak mangan tahu, sing putih-putih. Masa begitu? Sebenarnya kan menahan. Tidak begitu, Pak. Ketika kita menggunakan istilah itu, yang kita pahami maknanya yang makna secara syar'i. Sampai di sini paham? Yang populer biasa kita pahami secara syar'i. Sama seperti istilah kata Arafah. Sekarang kalau saya bilang hari Arafah, di kepala antum isinya apa, Pak? Iya kan? Contohnya apa dalilnya? Hadis Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Maknanya apa itu? Haji adalah Arafah. Arafah apa yang dimaksud? Harikah atau tempatkah? Terjemahan hadisnya, Pak. Hadisnya terjemahkan secara kata, secara bahasa. Al-hajju Arafah. Menurut Pak. Haji adalah Arafah. Tapi maksudnya apa itu maksudnya? Haji adalah apa maksudnya? Kegiatan wukuf di padang Arafah. Tapi Rasul tidak bilang wukuf itu. Hanya bilang al-hajju Arafah. Kenapa? Sudah mahfum. Sudah kita pahami semua. Yang namanya Arafah, hari Arafah itu hari ketika di mana orang sedang melaksanakan wukuf, Pak. Nah, ketika saum yaumi Arafah, yang mukaffaratun, menghapuskan dosa setahun yang lalu ya. Puasa hari Arafah. Memang secara bahasa hari ya dino, Pak. Dino ya tanggal. Iya kan? Tapi apakah itu yang dimaksud? Secara istilahnya? Tidak. Secara istilahnya hari di mana ada orang sedang melaksanakan ibadah wukuf, orang hajian. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya kalau memang puasa itu hanya terikat dengan hari, pokok hari tanggal 9 tok, orang wukuf boleh tidak puasa? Orang wukuf itu tanggal berapa? Tanggal 9, boleh tidak puasa mereka? Orang wukuf boleh tidak puasa? Tidak boleh, Pak. Padahal tanggal 9, kenapa tidak boleh? Karena sedang wukuf. Nah, kita tidak wukuf. Di wukuf itu amalan yang paling istimewa. Malaikat turun, semua doa mustajab. Agar kita bisa balance, bisa ngimbangi. Karena kita keterbatasan tenaga, waktu, tidak bisa ke sana, tidak bisa mendapatkan keutamaan hari itu. Ketika malaikat semuanya banyak mengabulkan doa-doa kita dan hari-hari yang istimewa itu, kita yang tidak di sana, Pak, ngimbangilah dengan sedikit-sedikitnya dengan berpuasa. Harusnya begitu. Kan gitu kan ya. Jadi ketika saum yaumi Arafah memang secara bahasa puasa hari itu kan tanggal.
secara bahasa, tapi secara syar'i yang dimaksud adalah puasa ketika di mana saudara kita yang haji sedang melaksanakan hukum di hari itu, sehari itu, Pak. Paham tidak? Jadi jangan dipalingkan dari makna syar'i ke mana bahasanya. Lah kalau hanya sekedar puasa tanggal hari Arafah itu acuannya tanggal, tok, tidak ada aktivitas, kenapa orang hukum tidak boleh puasa? Orang hukum boleh puasa enggak? Maka enggak tahu haji, Pak. Ya, podo be aku bisa haji bisa. Rasul kan disuguhi susu itu, Pak. Aku sedang wukuf, diminum. Rasul pada puasa hari ini wukuf. Ini hari tanggal 9 loh, kan sedang wukuf. Ya. Bagi yang kita tidak wukuf, biar tidak teman-teman kehilangan keutamaan di hari itu, imbangilah dengan puasa. Coba. Jadi kan muncul pemahaman puasa seperti tanggal 9. Itu kan sebenarnya untuk tadi, Pak, karena terjadi perbedaan, tidak teman-teman salah ya, gitu, Pak. Itu pun kalau tanggal 9-nya ada dua masalahnya. Kan tanggal 9 tidak mungkin ada dua loh, Pak ya. Pahami di sini ya, tidak mungkin tanggal 9 itu ada dua. Nah, sedangkan kita kesempatan untuk merevisi, mengedit, merubah itu ada. Sejak tanggal 1 kan, ada jeda waktu kita untuk merubah. Apa beratnya merubah? Muhammadiyah mengeluarkan maklumat ada perubahan tanggal. Tanggal 1 masuk jatuh tanggal Jumat. Kita puasa hari Sabtu, hari Senin. Apa beratnya di situ, Pak? Di situ masalahnya. Karena kalau pemerintah saya udah ngomong, Pak. Pemerintah itu bisa bisa ada unsur-unsur politis, Pak. Sing duwe usaha siapa di sini? Misalnya Pak Citro lah, ya. Pak Citro ini kan buka teteran mobil, Pak. Sehari dia punya karyawan, misalnya punya karyawan 5. Harus gaji karyawan 5 sehari 100.000, 5 orang 500.000. Itu kalau usahanya kecil, Pak. Ya. Sehari bisa omset misalnya 1 juta. Kalau libur sehari, dia kehilangan omset 1 juta plus keluar uang 500.000 untuk bayar karyawannya. Kan gitu kan ya? Kalau liburnya sehari. Itu kalau perusahaannya kecil, Pak. Perusahaannya raksasa se-Indonesia, Pak. Yang omsetnya triliunan sehari itu, Pak. Kalau libur sehari, itu masalahnya besar. Mending tanggalannya di tuku, Pak. Nah, kalau mau geser tanggalan, masalahnya besar. Dampaknya ke urusan uang. Masalahnya itu tidak punya perusahaan. Tidak tahu dampaknya kalau libur sehari itu, makanya ada time is money, yaitu, Pak. Kalau antum, coba antum misalnya punya warung gitu ya, toko peracangan, sehari misal omsetnya 2 juta. Libur sehari berarti kan 2 juta hilang. Plus lagi antum harus membayar karyawan. Itu kalau kecil. Raksasa Indonesia, Pak. Kalau libur sana, kalau hari liburnya digeser, dipindah-pindah tanggal merah itu, Pak, masalah besar. Begitu, kalender kita tetapkan sudah tanggal merah, tanggal sekian. Itu salah satu penyebabnya, Pak. Kita juga tidak bisa membenarkan Saudi, karena Saudi juga kadang-kadang juga menggeser-geser tanggal hari-hari momentum kayak gitu. Hajian aja kalau pas hari Jumat digeser-geser, Pak. Jadi Haji Akbar. Itu kan nilai bisnisnya kan besar, Pak. Wallahu alam ya. Bisa jadi loh, Pak ya, bisa jadi. Nah, tapi kita tidak ke sana lah, itu bisa biar urusannya orang-orang pembesar ya. Tapi urusan kita mencoba untuk mencari yang mana lebih mendekati kebenaran. Jadi jangan dipleset-plesetkan pemahaman itu, Pak. Banyak dipleset-plesetkan, Pak. Ini termasuk tadi sampai pasar itu, Pak. Puasa terikat tanggal 9. Pemahaman kayak begini nih baru, Pak. Baru muncul setelah ada masalah ini, Pak. Sehingga dicari-cari apa carane, kayaknya tidak teman-teman beleset ya gitu kan. Salaf tidak pernah ada kayak begituan. Cobalah cari. Ada perbedaan hari Idul Adha tidak sepanjang salaf itu? Tidak ada. Kalau Idul Fitri banyak, Pak. Tadi itu, Pak, karena ada jeda waktu. Terus apa yang membuat kita harus bertahan dengan pendapat kita dulu? Kan demi ukhuwah kan? Ukhuwah itu bukan ukhuwah Indonesia tok, Pak. Islam itu sedunia.
Coba buktinya, yang salat Idul Adha besok hari Ahad, yang menentukan Arafah hari Sabtu. Di Indonesia banyak tidak? Ada tidak? Ada Gontor, ada Pak. Gontor itu Sabtu besok salat apa puasanya Gontor. Apa ono wong dek Gontor tak ngerti agama ya Pak? Pondok terbesar di Indonesia Pak. Menetapkan Idul Adha jatuh hari Ahad besok Pak. Gontor tuh banyak di Indonesia, di Surabaya aja beberapa tempat itu, Dewan Dakwah, Masjid Dewan Dakwah, kemudian Masjid Mujahidin itu banyak Jawa Timur aja. Dan itu ya bukan orang-orang, juga bukan orang yang tidak mengenal agama, Pak. Ya wallahu alam, tapi setidaknya tadi lah. Makanya kalau kita ikut yang mana Ustaz, terserah ikut yang mana. Kalau antum yakin hari Minggu, hari Senin puasa, ada masalah, silakan. Hari Senin hari raya, silakan. Tapi saran saya, mending tidak usah puasa hari Minggunya, Pak. Mending. Kalau mau ikut hari raya Senin, berarti kan Minggunya Arafah. Harusnya puasa sunnahnya kan, mending hindari. Kenapa? Karena darul mafasadu muqaddimu ala jalbil masali. Dalam kaidah fikih begitu, Pak. Ini Pak Sasari sedang kelaparan, Pak. Ini ada nasi kebuli sak piring, yo, lengkap dengan daging kambingnya, sing apa enak-enak. Terus sama sebelahnya ada ular kobra. Mana yang lebih antum fokuskan? Mengambil nasi kebuli atau menghindari dari ular kobra? Masalahnya kalau kita fokus mengambil kebuli, kena cocok. Ular kobra percuma, Pak, oleh nasi kebuli tapi mati. Gitu loh. Makanya ketika ada dua hal bertemu masalah dan madorot, kemungkinannya ada kemungkinan masalah, ada kemungkinan madorot, yang menjadi fokus perhatian kita adalah menghindari madorotnya. Muncullah kaidah fikih, Pak. Darul mafasadu muqaddimu ala jalbil masalih. Menghindari madorot itu lebih diutamakan dibanding kita mengambil manfaat. Salat puasa Arafah itu manfaatnya apa? Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tapi kemungkinan madorotnya di hari itu, hari Ahad, apa? Ada hari raya, Pak. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain sedang melaksanakan Idul Adha. Dan haram hukumnya berpuasa di hari raya. Maka gimana caranya? Mending menghindari ini, Pak. Kehilangan keutamaan, tidak masalah. Kita cari di hari lain nanti. Ada kesempatan Lailatul Qadar, ya. Ada Muharram nanti, Asyura dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau antum mau ikut Senin, saran saya menghindari, lebih amannya minggunya ya tidak puasa. Kalau misalnya tadi, Pak, ya. Kalau yang benar tadi Indonesia, berarti kan hari Arafahnya hari Minggu. Kalau orang Arab Saudi itu menganggap hari Minggu itu hari Idul Adha, berarti Sabtunya hari Arafah mereka. Maka mereka kalau puasa tanggal hari Sabtu itu, berarti tanggal berapa di sini? Tanggal 8, masih masuk, Pak. Tarwiyah. Iya kan? Masih wong Saudi, masih kita yang benar, Saudi salah, sana kono oleh pahala pisan, Pak. Tapi yang masalah kalau sana yang benar, sini yang salah. Dosa jadinya. Itu hitung-hitungannya, Pak. Ya, itu sekilas, Pak, ya. Wallahu alam. Jadi saya tidak mengajak antum ikut hari Minggu. Kalau saya hari Minggu, Pak. Tanya. Besok mau puasa Arafah. Gitu. Tapi boleh mau apa saja. Ingat ini perbedaan dalam masalah qur'iyah. Sifatnya sunnah. Yang sampai merusak ukhuwah. Yang sifatnya wajib. Lucu, Pak, yang wajib kita rusak karena gara-gara mengambil yang sunnah. Ini namanya sedang mengikuti selera nafsu. Min alamati ittiba'il hawa al-musyara'ah li nawafilil khairat wa takasulu li qiyamil wajibat. Di antara tanda orang mengikuti nafsu itu, selera nafsu itu, dia bersemangat melaksanakan yang sunnah, malas menegakkan yang wajib. Karena sunnah wajib ditinggalkan malah dosa. Jadi begitu gambarannya, Pak, ya. Intinya kita sekedar berpikir netral lah. Tidak ada tendensi, saya tidak ikut ormas manapun, sama. Ya, tapi setidaknya kita walaupun ikut, itu banyak warga, dari warga Muhammadiyah saja sendiri masih banyak juga yang tidak mengikuti hari Senin.
Masih banyak juga, dan wajar kayak begituan, Pak. Karena masing-masing punya pemikiran yang mereka berusaha untuk mencari yang lebih mendekati gitu ya. Tidak mengatakan mencari yang lebih benar, bukan. Karena ini masalah tadi, Pak, fur'iyah. Gitu ya. Jangan sampai tukaran, Pak ya. Mending makan bersama aja daripada bertengkar. Cuman wawasannya kayak begituan tadi. Berbagai macam subhat yang kadang-kadang muncul pemikiran-pemikiran itu baru semuanya. Itu baru semua. Sementara itu, mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Jam 4 sore. Apa mungkin orang puasa mulai? Nah, ya betul. Ya. Terus bagaimana kalau puasa kita ditunda? Hari besoknya. Ya. Jadi begini, Pak. Makanya kan tadi di penentuan di awalnya itu ya, bukan di tanggal 9-nya, saya katakan. Tanggal 1. Iya kan? Tanggal 1 nanti bisa ketemu tanggal 9-nya kapan, tanggal 10-nya kapan. Tapi penentunya kan di tanggal 1. Dari jeda tanggal 1 ke tanggal 9. Ini kan ada jeda waktu banyak, gitu loh, Pak. Ada jeda waktu 9 hari untuk tadi saya katakan istilahnya saya ngopi-ngopi lah. Sharing, musyawarah atau apalah. Ya saling bersepakat istilahnya. Tapi kenapa tidak ada? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua kaitan dengan ketika acuannya wukuf, bukan acuannya orang sedang wukufnya hari-hari momen wukufnya bukan, tapi hari di mana saat itu orang sedang wukuf. Karena tidak mungkin kita mengikuti hari orang wukuf, puasa sedang mengikuti orang wukuf, tidak mungkin. Wukuf berapa jam, Pak? Wukuf berapa jam nih? Duhur sampai maghrib sampai asar kan? Maghrib paling lah cuma 6 jam. Masa kita puasa 6 jam? Karena mungkin ya kan, bukan itunya, Pak. Jangan dicelah-celah kayak begitu. Jadi hari di mana misalnya wukuf hari Sabtu, ya berarti kalau kita Sabtu ya Sabtu sejak subuh gitu lah. Bukan Sabtu jam 4 sore, bukan. Coba kalau acuan begitu, kalau acuan jam dipersiskan kayak begitu, bisa beda-beda, Pak. Indonesia Timur dan Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Karena juga selisih jam, kan gitu kan ya. Bisa jadi nanti misalnya acuan ke tempat, misalnya acuan ke aktivitas hari hanya aktivitas teman-teman aktivitasnya ya. Berarti kalau Indonesia Barat Saudi jam 12, Indonesia Barat jam 4 sore, Indonesia Timur, Indonesia Tengah jam 5 sore, Indonesia Timur jam 6 sore, jam 6 sore ya kan? Lebih malam. Kan tidak mungkin. Itu kan tadi hanya akal-akalan. Tadi kan. Sebenarnya akal-akalan tuh, Pak. Ya. Masa puasa mengikuti wukuf? Bukan mengikuti wukufnya, mengikuti hari di mana jamaah haji itu sedang melaksanakan ada kegiatan wukuf. Karena secara makna istilah, secara makna syar'i, ketika disebut hari Arafah, ya hari di mana ada orang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Gitu loh, Pak ya. Tadi penggunaan makna istilah secara bahasa, istilah secara syar'i harus dipahami. Jangan dipleset-plesetkan. Itu, Pak ya. Jadi wajar lah. Ada perbedaan itu sudut pandang saja ya. Kan baru-baru ini pendapat itu loh. Dari Aktum dulu ngaji lah, Abah Tohar sudah umur berapa sepuh. Pernah tidak terdengar pendapat Pak, orang puasa itu hanya terikat tanggal. Sejak bian, Pak. Udah ada kapan adanya? Sekarang ini, Pak. Setelah muncul, apalagi perbedaan tahun kemarin pun tidak ada. Karena Muhammadiyah masih selaras dengan Saudi Arabia. Ya, sekarang ini aja baru muncul pemahaman baru. Kemudian dulu mana perintah puasa tarawih? Nah, ada juga bilang begitu. Benar, ada memang mengatakan begitu. Puasa Arafah itu turun perintahnya turun sebelum ada perintah haji. Ya kan? Artinya puasa Arafah tidak terikat dengan orang haji. Benar. Tidak salah itu, Pak. Tapi ini masalah hukum.
Yang belajar agama pasti tahu, hukum itu beda dengan akidah. Kalau hukum ada nasikh, ada mansukh. Paham tidak? Tahu tidak nasikh maksudnya? Ada dihapus, ada yang terhapus. Ada, maksudnya kalau bahasa kita namanya ada amandemen. Hukum itu, ada revisi. Yang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Bekam, orang puasa berbekam, asalnya membatalkan puasa. Sekarang tidak membatalkan puasa. Perubahan hukum wajar, Pak. Ya, sama seperti apalagi perubahan hukum. Orang menyimpan daging kambing, daging kurban lebih dari 3 hari asalnya haram, hukumnya tidak boleh. Tapi sekarang mau simpan setahun di freezer juga tidak masalah, Pak. Perubahan hukum. Memang asal turunnya perintah puasa Arafah itu tidak terikat dengan orang hajian, asal turunnya. Tapi setelah ada perintah haji, Rasul menyandarkan ke sana, Pak. Buktinya apa? Orang yang wukuf tetap tidak boleh melaksanakan, tidak boleh berpuasa. Itu loh, Pak. Gitu asalnya. Asalnya memang turun duluan perintahnya puasa tanggal 9 itu. Jadi ya, gitu, Pak ya. Mungkin pertanyaan saya bisa mewakili saudara-saudara. Ya Allah alam. Ya. Mudah-mudahan bisa mewakili. Nah. Yang pertama, kita yang punya ilmunya, ya otomatis mantap. Ustaz Bukhari mantap sudah. Tadi sudah memproklamasikan bahwa dirinya puasanya satu, karena punya ilmu itu. Nah, bagi kita, kenapa? Nah, bagi kita yang norok buntek kita, terus terang. Pemimpin kita yang salah, apalagi tadi dikatakan seandainya yang Mekah yang benar, kita salah semua. Nah, si nanggung dosa kita ini karena kita nurut pemerintah kita, nurut Muhammadiyah. Kira-kira si nanggung dosa ini apa khusus pemimpinnya itu apa kita ikut? Iya. Dosa gitu masalahnya. Iya. Kan salahnya kan melu wong ibu kan jadi begini, Pak. Begini. Siapa sih nanggung? Kita kan kalau antum dipaksa, Pak Sasari digawe celurit. Pak, sampean poso saiki, Pak. Ndak poso kok tak celurit. Nah, ketika antum puasanya salah, sing nanggung dosanya saya, Pak. Karena antum puasanya sedang dipaksa oleh saya. Nah, sekarang siapa yang maksa antum puasa hari Minggu, hari Sabtu? Tapi paksaan tidak. Ya sama, Pak. Tapi masalahnya ketika satu amalan tidak ada yang memaksa, ada khiyar di situ, ada pilihan kita. Ya kita sendiri yang nanggung, Pak. Kan tinggal pilih. Kayak setan itu kan tidak pernah memaksa kita kan, ya kan? Ma'ana alaikum ma bimin sultan. Saya tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian. Ya, fala talumuni, sekarang jangan sambat jangan mencela saya. Falumu anfusakum. Celah diri kamu sendiri. Kenapa biyen gelem tak rayu? Iya kan? Kan sakit tanggung dewe. Kan tidak ada yang maksa, Pak. Kan tuh mau puasa boleh, tidak puasa juga boleh, puasa Senin juga boleh, puasa Minggu juga boleh, puasa Jumat. Siapa yang maksa? Hanya pemerintahnya memberikan edaran. Ini loh tanggal sekian. Antum ikut boleh, tidak ikut juga boleh. Maka ketika antum memilih tanpa ada paksaan, ketika itulah kita ada tanggung jawab. Jadi jangan golek aman, Pak. Nggak aman juga nih. Maka silakan pilih, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya gitu loh ya. Kecuali antum tadi, Pak, saya pegang celurit, antum dikalungi celurit ya. Kalau enggak puasa sekarang sampai tak celurit, nah itu baru beda loh, Pak ya. Karena ada yang maksa. Kadang-kadang alasan kayak begini ini banyak ini, Pak. Paham sudah saya, karena memang beredar kayak begitu, Pak ya. Yang ketiga, ya, informasi yang tadi malam, akhirnya boleh pilihan tadi, boleh ada 2 pilihan, akhirnya tidak apa-apa. Ya. Itu mendekati kebenaran itu kalau Wallahualam dari sumbernya kan lebih atas mendekati kebenaran, karena yang sudah ada keputusan punya ilmu gitu loh. Kita terus buntet, ya. Akhirnya sudahlah kita sepakati hari ini karena ada guru kita. Ya tidak apa-apa itu guru kita kan gitu lah. Ya, makanya tadi sekali lagi ini masalah khilafiyah.
Prinsipnya Pak ya, antum puasa, tidak puasa itu tidak masalah. Tapi antum gegeran masalah puasa itu jadi masalah Pak. Gitu loh ya. Karena puasanya sunnah Pak. Tadi saya katakan yang sampai ini merusak kuah kita Pak. Kadang-kadang antum lupa diri. Aku sih bener kon salah. Oh gitu Pak. Jangan. Ini tadi saya sekedar sharing pendapat saja agar antum bisa punya tambahan wawasan lah. Kadang-kadang kita kan kalau satu arah toh ya, kita tidak kroso, namanya syubhat itu begitu Pak. Zukhrufal qawli gururo, kelihatannya benar, baik, indah, tapi menipu. Kadang-kadang kita tidak terasa Pak. Makanya obatnya syubhat itu adalah dengan ilmu jadinya. Nah, baru setelah kita meyakini satu pendapat, kita meyakini ini yang kita rasa lebih mendekati kebenaran, silakan diambil, tapi jangan menyalahkan yang lain yang berbeda dengan kita. Gitu loh. Yang jadi masalah ketika kita membagi pendapat, sing bener iki, sing tak laku, bid'ah, sesat, nirmakan, tidak begitu Pak. Ya, karena kita juga tidak tahu mana yang hak benar, Saudi kah sing bener, atau sini kah yang bener. Mau Saudi pada licik pisan Pak. Ya kan? Pada licik pisan kadang-kadang. Oh, sering geser-geser hari haji, sering digeser ya. Masalahnya. Jadi track recordnya foto-foto tidak bisa kita pegang. Maka kita sebagai tadi norobunte setidaknya harus bersikap lebih bijak lah dalam mengambil sikap. Ya. Ketika terjadi seperti sekarang ada dua penanggalan. Dua kalender ya. Sebenarnya ada batas waktu nggak? Waktu sampai terbilang kita melihat hilal. Jadi kan kita duluan, Indonesia duluan. Ya. Sampai Isya pun belum terlihat. Ternyata Isyanya maka sudah terlihat. Terlihat sini jam 11. Jadi yang duluan itu kalau sekarang informasinya cepat dikoreksi gitu kan. Ya. Ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Memang sendiri-sendiri. Enggak, tidak ada batas waktu. Sebenarnya kan tadi bulan itu kan cuma satu Pak. Di bumi ini kan saya katakan. Dan tidak ada yang selisih hari. Maka dimanapun di muka bumi yang melihat, yang ikuti yang melihat itu Pak. Karena tidak selisih hari. Kita kebetulan tidak melihat di sini maghrib. Isya juga belum melihat kita jam 7 sini ya. Kita belum melihat. Mungkin kena mendung kah atau apa kata apa ya. Tapi ternyata nanti jam 11 di Saudi kan jam 7, sini jam 11 sudah melihat sana. Ya, berarti kita mengikuti yang di mana di muka bumi ini yang melihat bulan. Kalau mepet-mepet maksudnya Indonesia belum, Mekah belum. Di sana Inggris mungkin ya. Selisih 12 jam. Iya tetap sama. Karena kan tidak mungkin selisih hari, Pak. Kalau dulu kenapa ada matalah khos begini? Karena para ulama itu terbatas dengan fasilitas, terkendala dengan fasilitas. Maka saya katakan hukum fikih itu berubah-ubah loh ya. Kalau berkaitan dengan sosial, Pak, tidak tetap, tergantung situasi dan kondisi waktu itu. Maka para ulama itu berfatwa kita melihat masing-masing sesuai dengan tempatnya, karena waktu itu tidak ada sarana fasilitas untuk berkomunikasi secara jauh, Pak. Berbeda dengan sekarang kan rugi. Kalau kita sekarang WhatsApp bisa dengan orang-orang sedang naik haji, saya lebih bisa WhatsAppan dengan Pak Satrio. Kenapa kalau untuk urusan ibadahnya tidak ngikuti gitu loh, Pak? Gitu loh, Pak. Ada apa di sini? Di hati kita nih, Pak. Jangan-jangan kita ada selain karena Allah, kan itu. Nah, kalau chattingan nanti punya saudara yang di Saudi Arabia yang TKW misalnya atau TKI ya kan bisa chatting kita kan ya. Kenapa pemerintah tidak bisa ini? Jadi masalah itu Pak ya. Jadi penentu keputusannya ya. Iya, itu jadi masalah. Jadi tidak ada yang selisih hari. Hanya selisih jam. Kalau dulu zaman salaf mereka menggunakan masing-masing wajar, Pak. Karena tidak ada komunikasi jarak jauh. Makanya mereka menggunakan ru'yah host, ya, masalah host di tempat masing-masing. Nah, kok sekarang di tempat masing-masing kacau, Pak. Jangankan dengan negara lain, se-Indonesia pun bisa kacau kita. Ya kan kadang-kadang di Bali tidak kelihatan, Probolinggo kelihatan. Bisa jadi puasanya Bali dan Probolinggo beda, ya kan?
Kan bisa jadi kadang satu tempat kayak di tempat ru'yah lah dulu kan. Ketika tempat ru'yah kan titiknya kan banyak, Pak. Sana melihat, sana sini tidak melihat. Kalau masing-masing begitu, Indonesia bisa macam-macam, Pak. Jangan bicara ke luar negeri ya. Indonesia bisa macam-macam. Kenapa itu bisa diterima? Di Bali tidak melihat, di Bandung melihat. Ya sudah, kita puasa ikut Bandung. Kenapa bilang Bali tidak bilang? Saya tidak melihat, tidak usah saya digenap untuk 30 hari. Tidak begitu kan? Hanya karena nama kita satu Indonesia. Maka kita mengikuti daerah tempat manapun yang melihat. Kan gitu kan ya? Bali tidak melihat, Sumbawa tidak melihat, Jakarta melihat. Maka Sumbawa Sumbawa Bali mengikuti Jakarta. Kenapa mau? Karena nama Indonesia. Islam itu tidak terbatas dengan station net United Station, Pak. Tidak terbatas itu. Islam itu ya seluruh dunia. Makanya dulu kan ada yang namanya kekhilafahan. Tidak ada bedanya Islam Indonesia dengan Islam Mesir, Islam Saudi, Islam Yaman, tidak ada bedanya. Satu. Seperti tidak ada bedanya kita Jakarta, Bandung, Probolinggo, Lumajang ketika di bawah naungan Indonesia. Kan begitu. Jadi matlaam itu bisa dipakai ketika tidak ada fasilitas. Saya menarik ya, bahwa instruksi Muhammadiyah itu bukan puasa, tapi sholat. Sholat itu banyak. Yang kedua, apa terjadi perbedaan itu karena ada tidak nisbat. Juga Muhammadiyah punya perangkat di Arab Saudi. Contoh tadi katanya Ustaz di Bali, di Lombok, Jakarta itu harus sama hal dengan tidak. Kan nggak pernah ikut apa itu ya, bahwa mohon maaf ya, antara yang dilihat oleh Muhammadiyah dan yang itu tidak sama. Kalau Muhammadiyah lihat kadang-kadang itu asasi yang mengadakan tidak isbat. Dan pernah dia akan dia dididik kan sidang bahwa dia di A di B sudah melihat, katanya yang di pemenang itu belum melihat. Ini yang terjadi, jadi bukan komando Indonesia Bali, Lombok, Jakarta itu sama tidak. Di Indonesia saja sudah berbeda, apalagi di antar negara. Itu sudah berbeda karena ada apa? Tidak isbat tadi. Iya. Jadi memang betul, Pak, begitu ya. Jadi makanya tadi kan kalau sekarang ini harus menggunakan matalah khos tadi, setiap kita akan berhari raya ketika melihat hilal, bahkan di Indonesia pun bisa berbeda-beda. Karena setiap daerah kadang-kadang tidak sama melihat hilalnya. Kan gitu kan. Sebagai tadi Pak Mukri sama begitu. Nah, kaitan itu dengan itu, makanya kan kita satu tempat saja yang melihat, misalnya di mana gitu ya, mana tempat ru'yah sini, Tanjung Kodok, apa, Lamongan gitu. Satu Lamongan melihat, se-Indonesia juga sudah ikut, itu kan gitu kan. Terus apa bedanya dengan satu dunia? Iya kan? Iya. Nah, kalau antara Muhammadiyah dan NU itu perbedaan dari penetapan wujud, Pak. Muhammadiyah itu asal sudah bulan tuh bergeser dari ijtima'nya itu mau setengah derajat, mau 1 derajat, itu sudah hitungannya sudah berganti bulan. Kayak begini contohnya. Jam misalnya tahun baru, Pak. Perayaan tahun baru ketika nyumet apa itu? Mercon kembang api itu jam berapa di Sumet, Pak? Jam 00.00.01 kan gitu kan ya? Hanya bergeser sekian detik mereka sudah menganggap berganti tahun, tidak harus sehari. Nah, kalau teman-teman kita yang di NU, hilal itu harus wujud 3 derajat. Makanya kemarin itu sebenarnya hari raya itu NU juga melihat, Pak, aslinya, Pak. Sudah muncul, cuma kan masih 1 derajat. Nah, 1 derajat itu belum wujud gitu lah. Kalau Muhammadiyah 1 derajat, jangan 1 derajat. Setengah derajat pun, 1/4 derajat pun sudah masuk wujud. Nah, gitu. Hanya perbedaan di situ sebenarnya. Yang jadi kemarin kan sudah melihat, Pak, Idul Fitri itu. Awal Ramadan puasa, ya. Puasa sudah melihat itu. NU juga sudah melihat ru'yah itu, cuman belum 3 derajat. Pak Imron kita tunggu. Ya. Terakhir, Pak Imron juga. Ini menurut saya Ya. yang kita ikuti adalah yang menuntut kebenaran. Ya. Karena sekarang yang mendekat kebenaran.
Karena sekarang banyak orang pintar, akhirnya dipakai menjadi seakan-akan dia yang benar. Bagaimana juga? Benar tapi Tadi Pak ya, tidak boleh Pak dalam masalah kayak beginian Pak. Masa katakan dari awal, ingat ya ini masalah khilafiyah Pak. Antum tinggalkan semua tidak ada masalah. Dosakah tidak puasa? Dosakah tidak sholat? Selesai masalahnya Pak. Tapi oleh tukaran Pak, sak koncoan. Dosa tidak? Nah kenapa kita milih tukaran sama karena ingin melaksanakan sunnah tadi Pak? Jadi boleh kita merasa, saya merasa yang saya anggap lebih benar itu ngikuti Saudi Arabia. Tapi saya tidak menyalahkan singkatnya puasa Senin. Mas tadi sarankan, kalau antum mau puasa Senin, mau sholat Senin, saya cuma menyarankan sebaiknya tidak usah puasa hari Minggunya. Itu untuk jaga-jaga saja Pak. Jaga-jaga yang benar mereka. Kita puasa di hari raya itu hukumnya dosa. Mending kehilangan keutamaan daripada kita mendapatkan dosa. Kalau keutamaan bisa dicari di hari lain, nanti ada Muharram ntar lagi. Ya. Termasuk beli barang berubah. Kalau belahnya maksudnya? Enggak masalah. Belahnya kan masih ada jeda waktu 3 hari. Ya. Belahnya 3 hari. Ini tambah aneh lagi nih. Ini kalau kedengaran aneh teman-teman, jadi oh bener lah open. Sunnah Pak ya, emang sunnah. Tapi kalau ikut madhab Hanafi wajib loh Pak kurban Pak. Coba antum ke Turki, ke Afghanistan, Pakistan itu madhab Hanafi semua. Itu sana itu bisa satu pesantren itu bisa kurban sampai ratusan sapi itu. Kenapa? Hukumnya wajib. Imam Hanafi itu hukumnya wajib bagi madhab Hanafi Pak, karena Rasul kan sampai begitu, man kana lahu sa'atan walam yudhki la yaqabanna musallana, kan gitu. Siapa yang punya keluasan harta tapi tidak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jamaah di sini yang punya insentif gaji 13 bonusan dan mau kurban, jangan ke sini. Misal begitu. Kan diusir Pak. Apalagi punya pensiunan, hari Pak ya, ada kerja dapat uang, udah mau kurban, jangan ke musola, kan diusir sama Rasul. Kan begitu. Makanya dari situ madhab Hanafi mengatakan ini wajib ini. Ayo di rumah masih ada kambing. Kalau madhab Syafi'i tidak kan, sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Gitu Pak ya, waktunya sudah lebih banyak ini. Mungkin, oh masih ada? Masih ada. Monggo. bagaimana kalau di musola ini dilaksanakan sholat Idul Adha hari Ahad? Oh iya. Sepertinya. Oh. Saya juga ngadakan itu. Jadi boleh saja, tidak ada masalah. Kan tidak harus di lapangan. Itu perbedaan dulu Pak ya. Apa katanya kan bid'ah di masjid kan. Tidak juga di situ namanya. Di sini mengadakan selalu mengajar geger. Ya, boleh. Coba kita cari apa supaya belajar. Mencari. Jadi ya monggo. Ya jadi seandainya mau mengadakan juga silahkan, tidak ada masalah. Ngadakan. Jadi tidak masalah. Jadi masing-masing kan punya pendapat masing-masing. Tadi yang dipegang dirasa sudah, ini yang saya rasa mendekati, silahkan diamalkan. Yang berbeda silahkan. Seandainya salah mengadakan, hebat ya. Sementara itu ya, jadi ya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.